Shalom. Semoga kita semua selalu sehat dan bersemangat, serta selalu mengingat kasih Tuhan kepada kita. Nah, sebelum memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu Seindah Siang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Ya, pujian tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita seindah siang disinari terang dan seindah petang dengan angin sejuk. Dan pada lirik selanjutnya kita merespon dengan berkata, dan aku mengasihi Dia. Mari kita bawa ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat siang ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang Kau limpahkan ke dalam hidup kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur jikalau kiranya kami boleh kembali bersekutu secara daring di ibadah PDBPS hari ini ya Bapa. Kami berdoa memohon perkenanan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Engkau yang kiranya menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami berdoa juga untuk setiap perangkat yang kami gunakan dalam ibadah ini ya Bapak, semoga dapat berjalan dengan lancar, dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Franky Napitupulo, yang nanti akan menyampaikan firman. Di atas segalanya itu, ampuni dosa dan pelanggaran kami, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menjadi pelayan bukanlah pekerjaan yang disukai banyak orang. Namun, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Sebelum kita belajar lebih jauh melalui firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dan bersama-sama menaikkan pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kepada Bapak Pendeta Franky Napitupulu dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk memohon kuasa Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini dalam ibadah kami, Tuhan berkenan mengurapi kami Tuhan dengan kondisi virtual, kondisi yang menurut kami Tuhan akan mengajak kami lebih kreatif lagi untuk menyembah Tuhan. Maka pada saat ini kami yakini bahwa Roh-Mu ada bersama dengan kami, menguatkan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan dengan segala kondisi yang ada. Tuhan Bapa di surga, pada saat ini dengan kondisi virtual ini juga, kami juga merindukan kebenaran-Mu melalui firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu juga yang memampukan kami untuk selalu mendengarkan itu, dan kami juga bisa memahami dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan urapan-Mu juga yang akan selalu menaungi hamba-Mu dan seluruhan kami yang akan mendengarkannya, hingga hanya Tuhanlah yang kami puji, dan kebenaran Tuhan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Badan Pusat Statistik Persekutuan yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya saya baru kali pertama bersama-sama dengan saudara di PD BPS ini berdasarkan undangan yang saya terima melalui Ibu Dewi Marpaung. Saya Pendeta Franky Napitupulu, saya Pendeta HKBP, melayani di kantor Sinode Wilayah DKI Jakarta. Saya menerima topik tema dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan saya akan coba kita mendengarkannya, memahaminya dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 4 yang adalah perkataan Tuhan Yesus. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sekali lagi, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Demikian firman Tuhan. Bersyukur sekali bisa bersekutu dan beribadah bersama dengan saudara sekalian meskipun virtual. Tapi sekali lagi saya mau katakan, virtual atau tidak virtual, kuasa Roh Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kekuatan apapun. Dan kuasa Tuhan itu melampaui kekuatan apapun, bahkan melampaui peralatan, melampaui apapun kesulitan.
kesulitan dunia ini. Itu dulu ya, sehingga teman jangan berpikir bahwa gereja atau tidak gereja itu menjadi tanda kehadiran Tuhan atau tidak. Sama saja, dimanapun Anda saat ini berada, pastikan ada roh Tuhan ada di situ, dan pastikan ada Tuhan bersama-sama dengan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dipanggil untuk melayani Tuhan. Ini sering menjadi masalah. Kenapa? Umumnya sebutan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan sebutan sejenis lainnya sering disimpulkan sebagai panggilan bagi para pendeta, para pastor, tahbisan, aktivis gereja. Saya nggak terlalu setuju dengan itu. Jika hamba Tuhan itu hanya pendeta, hanya pastor, hanya apapun, nah terus jemaat itu hamba siapa? Terus para pedagang itu hamba siapa? Terus Anda yang bekerja di BPS itu hamba siapa? Supir angkot itu hamba siapa? Guru-guru itu hamba siapa? Ini yang harus kita lihat. Bahwa ternyata hamba Tuhan itu bukan soal dia seperti apa tahbisannya. Maka jika saya disebut hamba Tuhan, yang lain bukan hamba Tuhan, saya nggak akan sepakat dengan itu. Karena hamba Tuhan itu adalah saya dan saudara. Artinya hamba Tuhan itu tidak akan pernah dibatasi oleh profesi apapun, bahkan oleh tahbisan apapun. Maka saudara-saudara, ini yang sering membuat orang merasa diri awam. Bagi saya tidak ada awam. Bagi saya tidak ada istilah awam, ada yang tidak awam. Sehingga jika ada orang merasa awam, dia akan justru membuat dia ogah untuk melayani Tuhan. Merasa ogah untuk melayani Tuhan. Bisa saja itu membuat orang menganggap pelayanan bukan urusannya. Kalaupun masih mau berbicara tentang pelayanan, pasti dia akan sesuaikan dengan selera atau pilihannya. Ini kan yang sering terjadi. Maka jangan heran, saya pastikan di PD ini bisa saja orang akan melayani sesuka hatinya. Karena dia merasa dia hanya bisa di situ dan lain sebagainya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang Kristen yang mau melayani Tuhan, tapi masih pilih-pilih. Ada pula yang mau melayani Tuhan sebatas mood. Maksudnya kalau kondisi lagi happy, mereka tampak giat melayani. Tapi kalau sedang terbentur kendala atau masalah, mereka tampak ogah-ogahan melayani Tuhan. Atau bahkan berhenti melayani. Saudaraku, sebab sekali lagi, seringkali orang masih menganggap label hamba Tuhan yang melekat bagi pendeta saja, bagi pastor saja. Seolah-olah para pendeta ini akan mendapat kursi VIP di surga sana. Kalau supir Metro Mini yang ugal-ugalan, kalau naik busnya, pernah naik Metro Mini ya? Kalau saya sering dulu naik Metro Mini. Itu lebih banyak karatnya gitu. Kalau Mas 24 karat, dia ini udah 100 karat. Kalau naik itu mesti pakai ATS tuh, suntik ATS dulu, anti tetanus. Tapi kita mau lihat, beneran nggak sih pendeta yang masuk surga, supir Metro Mini yang ugal-ugalan itu masuk neraka udah pasti otomatis. Seolah-olah bahwa surga itu adalah privilege para pendeta. Tunggu dulu, belum tentu. Mungkin saudara masih ada yang mengingat ini cerita ketika di hari penghakiman seorang pendeta protes kepada Tuhan karena masuk neraka dan supir Metro Mini yang ugal-ugalan masuk surga. Si pendeta bilang, Tuhan, ini nggak adil. Aku selalu melayanimu dan setia menjadi hambamu selama aku hidup. Sedangkan si supir Metro Mini ini selalu ugal-ugalan. Kenapa dia yang masuk surga, aku yang ke neraka? Tuhan menjawab, jangan banyak omong lah Pak Pendeta. Aku yang menilai, bukan kamu. Satu yang harus kamu tahu, ketika pendeta berdoa, semua orang mengantuk. Tetapi ketika si supir Metro Mini mengantuk, semua orang berdoa. Jadi pendeta yang masuk masuk neraka, supir Metro Mini masuk surga. Kan begitu ya? Bayangin coba, ketika si pendeta berdoa, jemaat mengantuk. Tapi ketika si supir mengantuk, nah penumpangnya berdoa. Tuhan menjawab begitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ukuran seseorang disebut sebagai hamba Tuhan adalah ketika dia memahami hubungan dirinya dengan Tuhan adalah hubungan perjanjian kudus atau covenantal relationship, sekaligus hubungan vikariat, hubungan mandatariat sebagai penyambung suara Tuhan, sebagai pelaksana tugas dan pekerjaan Allah. Dalam ruang inilah Tuhan Yesus dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini memberi pemahaman sebagai hamba Tuhan yang mengemban misi
pelayanan Allah. Setiap orang yang melayani Tuhan semestinya menjadi vikaris Allah. Vikaris Allah disebut sebagai kawan sekerja Allah sambil tetap memakai istilah pelayan Tuhan. Ada yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Kita yang adalah hamba diundang Allah untuk menjadi pekerja-pekerja Allah, kolega, partner, rekan. Maka saudara, hakikat dipanggil menjadi pelayan ternyata adalah untuk menjadi kawan sekerja Allah. Melalui kitalah seharusnya orang terberkati oleh berkat Tuhan. Melalui kitalah seharusnya orang tercerahkan oleh cerahan Tuhan. Melalui kita seharusnya orang menerima kekuatan dari Tuhan, topangan dari Tuhan. Makanya Paulus kata dalam 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudaraku, maka melayani Tuhan itu adalah menyatakan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan. Makanya disebut mitra. Maka saudara, saya jarang memakai ungkapan gini ya. Mungkin teman-teman ada yang memakai, saya tidak bisa membalas kebaikanmu. Dari Tuhanlah kamu akan menerima balasannya. Gitu kan sering ya. Kebangetan nggak sih? Kamu yang terima kebaikan, Tuhan yang lu suruh bayar gitu ya. Kadang kebangetan ya manusia ini. Ya, dia terima kebaikan ya, dari Tuhan gitu kan. Oh iya. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu, dari Tuhanlah. Nah, menerima lu bisa. Dia melakukan kebaikan bisa. Lah kenapa lu nggak bisa melakukan itu? Artinya seringkali hutang-hutang kita suruh Tuhan yang bayar. Padahal Tuhan sendiri yang berkata bahwa seharusnya kita yang menunjukkan manifesto Dei. Kita adalah gambaran-gambaran Tuhan nyata. Paulus berkata, kamu adalah surat-surat Kristus. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini menarik sekali. Ada satu hal lagi nih. Ini jangan diulangin ya. Bertobatlah bagi yang melakukan ini. Don't try this at home anymore. Oke? Ada satu lagi. Kami mendoakan nih, pas doa makan nih. Kami mendoakan agar Tuhan memberikan makan bagi orang-orang yang tidak dapat makan seperti kami. Sering nggak berdoa seperti itu? Jujur. Ya, kiranya Tuhan memberikan makanan bagi orang-orang yang tidak dapat makan seperti kami. Gitu kan? Bukankah harusnya kita yang berdoa agar kita mampu memberikan mereka makanan? Atau yang lebih curang lagi kita ya, doanya begitu, tapi makanannya dibuang, sisa. Empatinya mana? Ya, saya orang Batak nih, ada beberapa orang Batak di sini. Saya pastikan orang Batak akan gagal bikin pesta makannya prasmanan. Ya, jangan coba-coba kalau ada orang Batak berpesta makannya prasmanan. Ya, gitulah. Saya pernah melayani di sebuah hotel bintang 5, pesta orang Batak. Prasmanan cuy. Prasmanan. Nah, saya udah ngincar tuh kepala ikan mas. Nah, saya ternyata antriannya di 100. Tahu nggak saudara? Semua ikan mas nggak ada lagi kepalanya pada saat itu. Hilang semua. Terus saya cari-cari gitu. Saya makan kemana semua di kepala ikan mas. Ternyata di bawah meja kursi semua. Nggak habis ternyata. Maka lihat ya, makanannya Candi Borobudur semua ternyata. Ada stupanya di atas itu. Ya untung nggak bawa plastik di situ ya. Oke lah. Tapi yang mau saya katakan di situ, ternyata doa kita, hari itu doanya apa? Tuhan berikanlah makan bagi orang-orang yang tidak dapat makan, tapi makanannya terbuang. Bukankah itu kecurangan kita? Maka saudara, empatinya mana? Mari kita sadari, undangan untuk melayani ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kita yang tidak ada apa-apanya ini diangkat dalam sebuah kedudukan yang sangat penting dan terhormat. Maka, jika memang demikian perlakuan Allah kepada, bukankah seharusnya kita bekerja dengan memberikan yang terbaik? Artinya, Bapak Ibu semua tidak ada yang abal-abal, tidak ada yang kaleng-kaleng di situ. Maka Anda diutus Tuhan ada di situ. Saudara, saya memang ini, ada orang memberi kesaksian, dia seorang vice president di sebuah perusahaan besar multinasional. Tiba-tiba dia membuat pengumuman, saya mau mengundurkan diri, saya mau melayani Tuhan, saya mau tinggalkan ini perusahaan. Oh, saya kagum, oh luar biasa, gitu kan. Tapi saya miris dalam hati saya. Pernahkah dia berpikir bahwa Tuhan yang mengutus dia menjadi vice president di situ untuk mewartakan kasih Tuhan di skop perusahaan yang lebih besar itu? Maka saudara-saudara, kalau Anda menganggap melayani Tuhan itu adalah dengan hanya menjadi pendeta, penginjil, dan lain sebagainya, terus Anda tinggalkan BPS, kalau semua Anda jadi pendeta, saya jadi apa? Kan begitu ya. Ini yang mau kita lihat.
bahwa ternyata kehidupan kita ini ya, jangan batasi karyamu, bahwa Tuhan memanggilmu untuk menjadi pelayan di situ dengan kreativitasmu. Jangan batasi pelayananmu, sekaligus jangan hilangkan daya kritismu, sebab kita disejajarkan Allah dengan dirinya, meskipun kita sebenarnya tidak layak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya sesama bus kota dilarang saling mendahului, gitu kan? Sama produk yang dilayakkan jangan saling sikut-menyikut lah. Jangan juga merasa hebat sendiri. Sama-sama diberi kelayakan kok. Saya hati-hati kalau diberi, ini kan sedang dalam ibadah kan sering dikasih ruang kesaksian gitu kan. Saya sering hati-hati loh. Jangan-jangan dia ternyata bukan bersaksi, tapi sedang menceritakan mobil barunya. Dia sedang menceritakan istri barunya. Ya kan, dia sedang menceritakan Hermes barunya, Dior barunya, Gucci barunya, kan begitu ya. Hati-hati kita. Nah, itu yang mau kita lihat. Maka ruang kemitraan kita dengan Allah sejatinya dimulai Tuhan ketika Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Imago Dei, image of God, gambar dan rupa Allah. Sejak kita tercipta menjadi imago Dei, sejak saat itu kita menjadi pelayan Tuhan, mengusung rupa Allah dalam diri kita. Maka ketika kita bekerja dengan menampilkan wajah-wajah Allah, facies Dei, yang bekerja untuk mewujudkan misi Allah, missio Dei, di dalam kehidupan dunia ini. Itu yang mau kita lihat. Jadi kalau saudara di BPS, Anda membawa misi siapa? Seharusnya misi Tuhan. Ketika Anda bekerja di BPS, seharusnya Anda mau apa? Mewujudkan wajah Tuhan di situ, bukan wajah-wajah setan, bukan wajah-wajah hantu, bukan wajah-wajah keserakahan, penipuan, manipulasi, dan lain sebagainya. Tapi Anda membawa wajah-wajah Allah, manifesto Dei. Berkacalah Anda bahwa di BPS pun ternyata ada yang harus Anda layani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka mau tidak mau, kita harus mengakui pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, hendaknya kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Ataupun apapun yang kita lakukan, lakukanlah demi kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Saudara, sehingga saudaraku yang jadi pejabat, menjadi pengurus, direktur, kepala bagian, yang mungkin eselon 1, eselon 2, pegawai biasa, security, cleaning service, dan apapun posisi kerjamu, pastikan kamu melakukannya untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Hari itu engkau sedang melayani Tuhan. Hari itu engkau sedang melayani Tuhan. Tahukah saudara bahwa banyak orang yang menyatakan diri sebagai pelayan Tuhan, sebenarnya dia sedang melayani dirinya sendiri, melayani egonya sendiri, melayani keahliannya sendiri, melayani seolah-olah hanya dia yang bisa melayani itu. Itu yang sering terjadi. Hati-hati kita dengan itu. Karena pelayanan sejati, Allah lah yang di depan. Jadi saat kita bekerja, Anda bekerja, yang terjadi bukan hanya sedang mengukur, ya, sedang membangun sebuah data-data yang bisa dipastikan harus menjadi acuan bagi kehidupan ini, terutama di negara ini, atau sedang memberikan informasi ke publik yang terukur. Saudara harus meyakini dan mengakui bahwa saudara bukan sekadar melakukan itu saja, tapi secara visioner, Anda sedang meyakini bahwa Anda mempersiapkan generasi-generasi pewaris kerajaan Allah. Kalau ditanya, mungkin orang ditanya, lagi ngapain? Nyuci piring. Kalau ada mungkin anak Anda atau istri atau suami sedang nyuci piring, ditanya, lagi ngapain Bu? Nyuci piring. Jika Anda berhenti di cuci piring, Anda tidak visioner di situ. Karena seharusnya Anda mencuci piring bukan hanya sekadar membuat piring itu bersih. Tapi Anda sedang mencuci piring untuk memastikan bahwa anak, istri, keluargamu sedang menikmati cinta kasih melalui piring yang bersih hari itu. Bukankah itu pelayanan? Maka pastikan bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang hadir di mimbar saja, tapi Tuhan yang hadir dalam poci dan panci saudara. Ini yang harus kita lihat. Ini yang harus kita lihat. Maka jangan batasi pelayanan itu hanya soal ruang-ruang yang kita anggap sebagai ruang-ruang kudus. Padahal sejatinya seluruh hidup kita ini adalah kekudusan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab jangan ada di antara kita yang hanya bekerja saja. Ingat, kita sedang bersama-sama dengan Allah mengerjakan pekerjaannya. Sangat visioner. Ada di sini yang belum beristri atau belum bersuami? Saya mau nanya nih untuk perempuan ini. Lepas gombal atau tidak gombal, lebih suka mana
Jika ada laki-laki menyatakan perasaannya kepadamu, berkata, apakah kamu mau menjadi ibu dari anak-anakku dan menemaniku sampai akhir hayatku? Daripada dia ngomong, apakah kamu mau menerima cintaku dan biarlah waktu menentukan kemana kita akan melangkah? Ayo, perempuan jawab nih, yang belum ya. Enakan mana? Nah, saran saya gini ya, kalau ada pacarmu yang setiap ditanya mau dibawa kemana hubungan ini, jawabannya itu-itu aja, apa? Jawaban pacaran terklise seluruh dunia. Kita jalani aja dulu. Kita jalani aja dulu. Udah deh, pertimbangkan. Kalau nggak, putusin aja deh. Nggak visioner itu pacarmu. Artinya, melayani Tuhan bukan hanya sedang bekerja apa yang kerjakan hari itu. Tapi ketika kau sedang menyusun data-data, ketika kau sedang menyusun statistik-statistik, katakanlah bahwa hari itu akan ada umat Tuhan yang terberkati di sana. Bukankah itu sebenarnya sangat visioner, saudara? Saudaraku, yang berikutnya, Tuhan Yesus berkata, selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini adalah paradigma baru bagi kita untuk mengubah, untuk mengalami transformasi pemahaman tentang waktu. Mungkin selama ini orang hanya berkata, waktu itu adalah kronos, berulang-ulang. Saya tidak suka jika ada jawaban besok. Besok itu tidak ada ujungnya. Kalau ditanya, minjam uang, kapan bayar? Besok. Besok kita datang. Mana utangnya? Bayar nggak? Kan saya bilang besok. Begitu seterusnya. Besok tidak pernah habis. Maka itu yang membuat orang akan selalu menunda-nunda hidupnya. Maka ingat, orang yang memahami kehidupannya sebagai sesuatu yang bisa ditunda-tunda, dia tidak akan mengalami perubahan terbaik dalam hidupnya. Maka pastikan saat ini kita adalah orang-orang yang memahami waktu sebagai kairos. Kairos itu adalah momentum. Bisa ada, bisa tidak. Hari ini bisa ada, besok bisa tidak ada. Maka putuskanlah hari ini. Layanilah Tuhan hari ini seolah tidak ada lagi waktu untuk melakukannya. Jangan tunggu pensiun, karena belum tentu sampai pensiun. Kan begitu ya? Layanilah Tuhan seolah-olah tidak ada kesempatan lagi untuk melakukannya. Lakukanlah kebaikan seolah-olah tidak ada lagi waktu untuk melakukannya esok. Cintailah dia seolah-olah besok kamu akan kehilangan dia. Bukankah itu sebenarnya yang mau kita lihat? Pastikan, saya bisa menyampaikan firman hari ini. 1 detik lagi siapa yang tahu saya jadi apa? Siapa yang tahu saya hidup atau tidak? Selagi hari ini saya hidup, selagi masih siang hari ini Tuhan Yesus berkata, lakukanlah, bekerjalah untuk Tuhan, layanilah Tuhan, sebab akan tiba saatnya malam akan datang. Ketika malam sudah datang, kita mau jadi apa di situ? Jangan tunda, ya. Buat para cowok ya, kalau ada gebetanmu tembak aja lah, ya. Memang di tangan Tuhan, benar nggak? Jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau kamu tidak ambil, orang lain yang ambil. Gitu ya? Orang lain yang ambil. Jadi ambil, cepat. Tembak saja langsung. Resikonya hanya 3 kok. Yang pertama diterima, yang kedua ditolak, yang ketiga digampar. Cuman itu doang. Artinya, setiap hidup ini pasti ada plus minus. Dengan ketidaklayakan kita dilayakkan untuk mengemban tugas pelayanan Tuhan. Dan percayalah, Yesus adalah kawan yang sejati. Dia tidak pernah menganggap kita sebagai hambanya, meskipun kita adalah doulos tu theo, hamba Tuhan. Tapi dia merasa bahwa dia justru menganggap kita sebagai sahabatnya. Tuhan adalah sahabat yang sejati. Sahabat sejati akan selalu menguatkan. Sahabat sejati akan selalu meneguhkan. Sahabat sejati akan selalu saling mendampingi. Itu adalah pelayanan. Melayani Tuhan katanya. Melayani diri, melayani tetangga, melayani keluarga, melayani yang lain pun dia agak kelimpungan. Hati-hati ya. Jika ada seorang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan Allah tapi membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Karena bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, saudaranya yang terlihat pun dia tidak mampu kasihi. Ini konteks pelayanannya. Layani yang ada di hadapanmu, bakal buktikan bahwa setiap sentuhan-sentuhan angka statistik yang Anda pegang, itu adalah sentuhan angka-angka kehidupan yang bisa Anda hadirkan
di tengah-tengah kehidupan ini. Bukankah seperti itu memahaminya? Artinya, jangan batasi dirimu. Dan percayalah, Tuhan bersama-sama dengan kita. Ini pandemi COVID-19, gereja banyak yang tutup. Benar? Tapi apa pelayanan akan tutup? Oh tidak. Karena pelayanan tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Karena Tuhan itu melampaui ruang dan waktu, maka pastikan Anda juga melampauinya. Kan gitu ya? Tidak akan ada yang bisa menghalangi Anda untuk melayani Tuhan. Karena Anda sedang melayani Dia yang tidak terbatas. Selagi masih ada waktu, selagi masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Pada saat itu tiba, Tuhan berkata, anakku, duduklah di sebelahku, karena kau melayaniku sepanjang kau hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya Engkau memberkati kami, menjadikan kami seluruhnya pelayan-pelayan Tuhan yang hidup, menjadi bagian dari persahabatan untuk melayani Allah. Oleh karena itu Tuhan kami percaya Engkau memeteraikan firman Tuhan bagi kami, memeteraikannya menjadi kehidupan kami, sehingga selagi masih ada waktu, selagi masih siang, kami akan bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan di tengah kehidupan kami. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman ini kita semakin mengerti tentang arti melayani Tuhan dan merespon panggilan pelayanan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman melalui Warta PD yang akan disampaikan oleh pengurus. Kepada pengurus yang bertugas, dipersilahkan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Saya akan membacakan warta jemaat PDBPS untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2020. Pertama-tama, terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Dr. Franky Napitupulu dalam ibadah siang ini. Terima kasih juga untuk seluruh tim yang sudah melayani hari ini, MC Saudari Elda Herinda Borutobing, tim kerohanian dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk warga PD BPS yang berbahagia. Pertama, Bapak Andreas pada tanggal 30 September, BPS Kabupaten Malinau, Ibu Hotmala Dewi 4 Oktober dari BPS Kabupaten Serdang Bedagai, serta Ibu Betty, istri dari Pak Aden, yang berulang tahun pada hari ini, tanggal 2 Oktober. Selamat untuk keluarga Bapak Dea Fenditama dan Ibu Florencia dari BPS Pusat atas kelahiran putri pertamanya tanggal 23 September 2020. Tuhan menyertai tumbuh kembang Ananda terkasih. Kami sama-sama berdoa bagi pemulihan kesehatan Bapak Hari Bagindo BPS Pusat, para warga persekutuan doa yang sedang sakit di seluruh Indonesia, para pegawai dan keluarganya yang terinfeksi COVID-19. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, dapat mengirimkan email ke prkkbps@bps.go.id atau dapat menghubungi Saudari Yunike BPS Pusat. Jumlah jemaat yang hadir pada ibadah daring tanggal 25 September 2020 sebanyak 58 orang melalui Zoom dan 13 orang melalui live streaming YouTube. Selama ibadah daring, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Bendahara Persekutuan Doa BPS, Dewi Rismaya Marpaung, rekening BRI nomor 1257 010075390507. Persembahan yang telah dikumpulkan pada ibadah Jumat 25 September 2020 sebesar Rp300.000. Kami juga turut mengundang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk membagikan talentanya dalam puji-pujian dapat menghubungi Saudara Simon Halomuan Siagian BPS Pusat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita akan segera mengakhiri ibadah ini dengan doa syafaat dan berkat. Namun sebelumnya, kita akan menyanyikan satu pujian. Melalui pujian ini, baiklah kita meresponi panggilan Tuhan untuk melayani dan tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan untuk menutup dengan doa syafaat dan berkat. Mari kita berdoa, merendahkan hati untuk menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami memuji Engkau ya Allah, sumber kehidupan kami yang selalu memberikan cinta, memberikan kasih, memberikan kekuatan kepada kami, hamba-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Ketika Engkau Tuhan masih berkenan menjadikan kami menjadi sahabat-Mu, menjadi pelayan-Mu yang karya menyatakan Engkau di tengah-tengah seluruh kehidupan kami. Itu Tuhan yang membuat kami boleh bersekutu saat ini, meskipun dengan kondisi
meskipun dengan media virtual, tapi kami percaya Tuhan kehadiran-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karenanya Bapa di surga pada saat ini, perkenankan kami dengan segala kekurangan keterbatasan kami untuk bermohon kepada Engkau ya Allah melalui syafaat kami pada saat ini. Kiranya Tuhan mau memberikan sukacita, berkenan memberikan belas kasihan Tuhan agar tercurah atas bangsa, negara kami, atas dunia ini, agar kondisi negara segera dipulihkan. Kami boleh hidup dengan baik sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin dari pusat sampai di daerah, baik sipil maupun militer, para tenaga medis yang berjuang di garis depan dalam memutus, bahkan menyembuhkan dan memulihkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terberkatlah mereka ya Allah. Dipercaya mereka juga adalah hamba Tuhan yang melayani Engkau. Juga Tuhan, kami percaya juga bahwa karya-karya yang muncul akan menjadi cara Tuhan untuk menyelamatkan kami. Utamanya Tuhan bagi proses uji klinis calon vaksin COVID-19 di Indonesia akan berhasil dan dapat menjadi solusi bagi pemulihan bangsa ini. Tuhan kami, Engkau sungguh punya kuasa untuk selalu dapat memberikan yang terbaik bagi kami dan kami percaya itu. Bapa di surga, kami bermohon kiranya Kau juga memberkati kami. Berkati juga pendidikan anak-anak kami, seluruh anak-anak di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara, juga para guru pengajar, dan juga Tuhan kami percaya juga dalam proses belajar mengajar yang ada, semuanya boleh dikuatkan, terberkati, dan kesabaran daripada Tuhan selalu ada bersama-sama, bahkan dengan orang tuanya. Kiranya Tuhan menolong, memberikan, dan juga menguatkan, memberkati dengan kualitas yang terbaik, kesempatan yang sama untuk setiap anak, dan senantiasa diberikan semangat dan sukacita dalam menjalaninya. Tuhan kami Bapa di surga, kami doa untuk Badan Pusat Statistik ini Tuhan. Kami bersyukur untuk sensus penduduk 2020 yang telah selesai dilaksanakan dan proses selanjutnya yang harus dilakukan. Dan seluruh tahapan-tahapan itu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan untuk mengambil kebijakan dari para pemimpin-pemimpin, para pemangku kepentingan kebijakan, stakeholder, baik di BPS, di pusat maupun di daerah, dan seluruh karyawan pegawai yang bekerja di dalamnya, sebagai hamba Tuhan, sehingga pelayanan BPS ini seturut dengan kehendak Tuhan dan kesejahteraan Allah hinggap melalui segala hasil kerja kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk penyertaan Tuhan bagi setiap warga persekutuan doa dan keluarganya pada saat ini. Kami percaya hubungan antar keluarga dipulihkan dan semakin dekat dengan Tuhan ketika suami, istri, anak-anak, dan keseluruhan anggota keluarga menjadi bangunan-bangunan relasi yang saling melayani Tuhan melalui persekutuan mereka. Tuhan kami berdoa bagi pemulihan kesehatan kami, kesehatan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di BPS ini. Kami berdoa untuk seluruh pegawai dan anggota keluarga, baik yang terinfeksi COVID-19. Kami percaya Bapa di surga, Kau menyatakan urapan kesembuhan bagi mereka. Kami percaya mereka dikuatkan, pengharapan mereka dikokohkan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh warga persekutuan doa yang sakit di seluruh Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang dirawat di rumah sakit, yang di rumah maupun dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Diah, istri Hari Bagindo. Tuhan kami Bapa di surga, sebagai penyintas kanker, sebagai pejuang-pejuang yang bisa melewati tangan hidup melalui sakit kanker yang dia alami. Tuhan kami Bapa di surga, dia dikuatkan dan selalu menjadi berkat, dan kami percaya dalam kerendahan hati kesembuhan selalu nyata bagi kami, bagi dia, bagi keseluruhan yang berharap kepada Tuhan. Tetapi kami bermohon, kiranya sakit, penyakit, kesulitan, pandemi tidak akan menggagalkan kami masuk dalam kehidupan kekal yang daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap warga persekutuan doa yang merayakan ulang tahun pada 28 September hingga 4 Oktober 2020. Berkat-berkat Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan kami Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga Bapak Dea Venditama dan Ibu Florencia Genah BPS Pusat untuk kelahiran putra pertamanya. Tuhan kami, kesempatan yang Tuhan berikan bagi mereka untuk merawat sebuah kehidupan, menjadi cara mereka untuk melayani Tuhan. Oleh karenanya terberkatilah mereka, terberkati juga anak yang Tuhan anugerahkan.
Bapa di surga, seluruh rangkaian ibadah kami, seluruh pelayanan kami, seluruh doa-doa kami, bahkan kesiapan kesediaan hati kami untuk benarkan kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan menyempurnakannya, dan juga Tuhan berkenan untuk memberkati, mengurapi, dan juga berkenan untuk selalu menghapuskan segala dosa, mengampuni segala kekurangan, karena kami tahu kami tidak pernah layak di hadapan-Mu, tapi kasih setiamu melayakkan kami untuk selalu bermohon kasih setia Tuhan. Terberkatilah kami yang hadir saat ini, dan keseluruhan kehidupan kami boleh kami jalani dengan baik. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami akhiri ibadah kami, tapi kasih setia Tuhan nyata bersama-sama dengan kami. Amin, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Selamat siang dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.